Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rahayu, salam sejahtera. Di kesempatan pagi kali ini kita akan membahas passive voice yang berhubungan dengan future ya. Kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan seperti itu passive voice. Kita lanjut ke aturan passive voice. Syarat dan kata kerjanya harus transitif. Maksudnya harus memiliki objek, entah itu satu ataupun dua, seperti itu. Jadi harus ada objeknya. Terus yang kedua menggunakan rumus be verb 3. Terus objeknya aktif menjadi subjek, kalimat pasif. Untuk subjeknya kalimat aktif menjadi keterangan atau pelaku dengan menggunakan be agent. Biasanya ada by siapa gitu. Terus ada lagi kata gantinya apa? Be agent bisa dihilangkan ya. Dengan syarat ini kata gantinya tidak jelas. People, animal, person dan seterusnya itu kan nggak perlu disebutkan. Nah, seperti di bawah ini contoh-contohnya nggak perlu disebutkan karena sudah jelas, ataupun nggak jelas juga nggak perlu disebutkan kayak gitu. Terus lanjut aja. Untuk passive voice simple future, contohnya many students will play football in the yard. Banyak siswa akan bermain sepak bola di lapangan, di halaman, seperti itu. Nah, kita ketahui kan subjeknya many students will play ini adalah verbnya, football ini objeknya, in the yard ini keterangan. Keterangan kita sendirikan dulu. Jadi kita ambil subjek verb objeknya. Sudah ketahui objeknya ditaruh menjadi subjek. Football langsung verbnya will be, karena kan tadi be verb 3 kan, will be terus langsung diubah menjadi play-nya menjadi played. Kenapa? Karena harus verb 3 syaratnya. Football will be played by, nah ini by agent. By siapa? Many students. Sebenarnya di sini tidak perlu disebutkan, nggak apa-apa, karena many students itu juga siapa sih many students itu kan nggak jelas, seperti itu. Baru letakkan kata keterangannya di belakang, seperti itu. Jadi ketika membahas passive voice, adverbnya, kata keterangannya itu disendirikan dulu. Yang penting subjek verb objeknya diketahui, seperti itu. Kita lanjut untuk passive voice future continuous. The thief will be stealing a car in the parking area. Pencuri itu akan mencuri sebuah mobil di area parkir, seperti itu. Kita ketahui bahwasanya subjeknya the thief, will be stealing itu adalah verbnya, a car itu objeknya, dan adverbnya adalah in the parking area. Jadi ketika subjek, verb dan objeknya sudah diketahui, kita tinggal silang-silang aja. A car-nya itu menjadi subjek karena objek kan, menjadi subjek di kalimat pasif. A car langsung letakkan will be being, karena syaratnya harus verb 3, will be being stolen. Steal itu mencuri, verb 3-nya adalah stolen. Will be being stolen by siapa? The thief. Ya mesti yang mencuri itu adalah the thief. Jadi ketika sudah jelas seperti ini juga nggak perlu disebutkan. Semisal will be stolen by Andi, berarti harus disebutkan karena Andi yang itu gitu. Seperti itu. Kalau the thief, ya mesti yang mencuri itu pasti the thief. Seperti itu. Jadi nggak perlu disebutkan. Supir itu dikendarai oleh bus itu dikendarai oleh sopir. Ya mesti yang mengendarai ya sopir, yang nyupir itu adalah sopir. Jadi nggak perlu disebutkan lagi, sudah jelas, semua orang juga tahu gitu. Terus lanjut lagi ke ini, in the parking area. Ini kan adverb ditaruh di belakang, seperti itu. Langsung kita ke contoh selanjutnya. Passive voice future perfect. The thief will have stolen a car in the parking area. Pencuri itu akan sudah mencuri sebuah mobil di area parkir, seperti itu. Nah, kita sudah tahu bahasanya subjek, verb dan objeknya. Kita tinggal silang-silang saja. Maksudnya kita pindah-pindahkan saja. A car will have been, ya gitu kan, harusnya syaratnya kan be verb 3, will have been stolen by siapa? The thief. Nah, ini nggak perlu disebutkan sebenarnya.
Karena apa? Karena yang mencuri itu pasti mencuri kayak gitu. Kecuali dia butuh informasi. Maksudnya siapa sih yang mencuri itu? Kejelasan dari pencuri itu sendiri. Will be stolen by the students of sekolahan bla bla bla, semisal kayak gitu. Sudah jelas kayak gitu. Maksudnya benar-benar dibutuhkan informasi itu gitu. Itu baru ditaruh di situ. Lalu letakkan adverbnya di belakang seperti itu. Apakah adverb selalu di belakang? Ya, disendirikan dulu. Yang penting di dalam pembahasan passive voice ini harus tahu subjek, verb, dan objeknya, sehingga kita bisa membolak-balik subjek, objek, dan verbnya menjadi verb 3 itu lebih mudah seperti itu. Jadi biar nggak bingung kayak gitu. Sekian, mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.